Dah. Bundo kanduang di tengah arus globalisasi zaman kini ko lanjutan duo dengan bafungsinya bundo kanduang yang telah disebutkan di atas, maksudnya yang disebutkan yang pertama, maka pemerintah daerah Sumatera Barat secara implisit mencantumkan kata bundo kanduang dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok permintaan negari pada bab 3 mengenai pengurusan negari. Dalam pasal 5 ayat 3 tercantum bahawa Badan Musyawarah Adat dan Syarak Negari terdiri dari utusan minyak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negari. Penghargaan terhadap perempuan telah memotivasi para perempuan Minangkabau untuk berani maju dan menyuarakan pikiran-pikiran baru untuk kemajuan perempuan yang pada masa dahulu masih terbelakang. Di bawah ini dikemukakan beberapa tokoh bundo kanduang yang berjasa kepada masyarakat termasuk kaum perempuan di Minangkabau. Contoh, Rohana Kudus 1884 sampai 1970 mendirikan sekolah untuk para gadis pada saat para gadis menjadi pingitan dan keluar rumah sebagai hal yang tercela di kalangan masyarakat. Ia mencari para gadis agar dapat membaca dan mendiri, dan dengan mendirikan tempat pendidikan yaitu Amat Setia, maksudnya Ame Setia, tahun 1892 di Kota Gadang. Pada tahun 1911, ia membentuk Organisasi Kerajinan Ame Setia untuk menghimpun para perempuan di sekitar dan memberi mereka berbagai macam keterampilan. Pada tahun 1915, organisasi itu mendapat pengakuan badan hukum dari pemerintahan India Belanda. Pada tanggal 12 Juli 1912, Rohana Kudus menerbitkan surat kabar khusus untuk perempuan dengan nama Sun Tiang Melayu. Itulah surat kabar khusus untuk wanita yang pertama di Indonesia. Pada tanggal 25 Agustus 1940, ia diberi gelar pelopor Wartawati Sumatera Barat. Arus globalisasi, maksudnya arus globalisasi zaman kini ko, fungsi dan peran bundo kanduang sebagaimana telah disinggung memotivasi kita para bundo kanduang hari ko untuk berbuat sebagaimana yang telah dilakukan oleh tokoh bundo kanduang terdahulu. Problema masyarakat Minangkabau dewasa kini, baik yang bermukim di daerah asal maupun di rantau, menjadi tantangan bagi kita. Di antaranya, problema tersebut sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai agama dan adat boleh dikatakan tidak menjadi acuan bagi masyarakat dalam berperilaku, terutama dalam pakaian perempuan yang etika pergaulan atau akhlak. Kedua, masyarakat terutama kaum muda yang akan meneruskan estafet kepemimpinan dan pelanjut generasi di Minangkabau kurang paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan keminangkabauan. Ketiga, keluarga di rantau kurang mementingkan bahasa Minang dalam pergaulan di dalam rumah dan masyarakat di perkotaan dalam wilayah Minangkabau juga memperlihatkan gejala demikian. Mamang al-iko baik untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, namun keragaman bahasa perlu juga dijaga. Kampe sambung rasa antara bundo kanduang di rantau dengan di daerah asal tidak terjalin, sehingga masing-masing berbuat sendiri dan tidak menjadi kekuatan yang handal. Problem-problem di atas di sebelum ko merupakan dan peri pengaruh atau
dari atau dampak dari arus globalisasi yang sedang berlangsung. Globalisasi masuk bagaikan air bah yang tidak dapat dibendung sedikit pun, merupakan tuntutan hidup serta pola pikir manusia yang ikut membentuk karakter manusia itu sendiri, sekaligus masyarakat dan budaya. Hal itu bisa juga disebabkan kemajuan teknologi yang sangat pesat, kecenderungan otonomi diri yang terjadi terutama bagi masyarakat Minangkabau yang hidup di kota-kota kecil, apalagi kota besar, telah melemahkan ikatan tradisional. Kehidupan sosial mereka telah dipengaruhi oleh tuntutan hidup serta unsur-unsur kebudayaan modern. Misalnya, kehidupan yang biasa dijalani dengan keluarga besar berganti dengan keluarga inti. Rumah gadang di Minangkabau yang dihuni oleh keluarga besar telah berganti dengan rumah biasa yang hanya dihuni oleh keluarga inti, yaitu ayah, ibu dan anak. Padahal seperti yang dibicarakan di atas sebelumnya, bahwa menurut adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, gundu kandung memegang posisi terpenting di rumah gadang. Walaupun bagaimanapun derasnya arus globalisasi yang menghantam, tapi perubahan yang terjadi tentunya tergantung kepada sikap masyarakat yang menerimanya. Seperti yang dikatakan oleh Kleden dalam makalahnya 2003, kalau seseorang menghadapi berbagai pengaruh kebudayaan itu secara kreatif, maka apapun yang jatuh ke tangannya akan menghasilkan suatu cipta budaya. Tapi kalau dihadapi dengan sikap menerima saja, makanya yang cipta hanyalah budaya tiruan yang lebih menunjukkan azas usul berpengaruh tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang kreatif. Semoga gundu kanduang di tengah arus globalisasi tidak terpengaruh.